Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan apabila Anda baru tahu channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Karena apa? Dengan subscribe Anda ikut membantu membesarkan channel ini. Oke, di hadapan saya ini adalah lahan dengan jarak ekstrim. Kenapa saya mengatakan ini lahan jarak ekstrim? Karena ini jaraknya cukup 1 meter kali 1 meter, ada yang 1 meter kali 2 meter. Ini bisa terlihat, ini cuma kurang lebih ini 1 meter. Tetapi pertumbuhan juga alhamdulillah bagus. Jadi saya kira ini jarak itu tidak begitu pengaruh. Kemungkinan berpengaruh kepada istilahnya kelembapan tanah. Tapi kalau untuk pertumbuhan saya kira tidak berpengaruh, tergantung bagaimana kita mengkasih nutrisi atau pupuk atau kebutuhan dari tanaman itu. Oke, kita melihat di sini lahan dengan jarak ekstrim. Nah, di sini ada pisang muli. Nah, di sini namanya muli atau ada yang mengatakan Berlin. Nah, ciri-ciri dari pisang muli di sini dia itu cenderung pendek. Dan umur berbuah itu sangat pendek juga. 4 bulan dia sudah montong, 40 hari dia sudah siap panen. Nah, pisang moli seperti ini bisa dikenali ciri-cirinya. Ini agak warnanya seperti ini, corak-coraknya. Kalau emas dia cenderung coklat merah. Kalau muli seperti ini. Nah, bentuk buah juga tidak sama antara muli dan emas. Muli semua cenderung dengan rendah. Oke, sahabat pisang, di sini saya memberitahu tentang jarak ekstrim yang ternyata bisa menghasilkan buah yang maksimal, asalkan kita melakukan perawatan yang maksimal juga. Nah, ini itu juga muli. Ini pisang ini campur aduk, ada Ambon Hong, ada Raja, ada apa adalah semua. Nah, di sini ada Ambon kuning. Ambon lumut, di sini namanya Ambon lumut. Jadi yang membedakan dari Ambon lumut di sini dengan Ambon kuning ialah pertama warna kulit. Sangat tidak sama. Kalau Ambon kuning, Ambon hijau, ini tidak kuning-kuning seperti ini. Dia hijau agak kepekatan menuju hitam. Ini adalah Ambon lumut. Kalau di sini ada yang mengatakan juga Ambon Hong. Ini ada lupa 10 tandan. Jadi sahabat-sahabat bila mengetahui ciri Ambon Hong, Ambon lumut, di sini yang pertama pohonnya tidak terlalu tinggi. Yang kedua bentuk batangnya itu dia warnanya cenderung kuning. Nah, kuning-kuning seperti ini, kuning menuju hijau, itu menandakan dia bukan Ambon lumut, bukan Ambon hijau ataupun Ambon kuning, tapi dia Ambon Hong atau Ambon lumut kalau di sini menyebutnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini Morosebo, ini kita bisa melihat perbedaan dari Ambon Hong dengan Morosebo. Nah, atau Ambon pisang hijau, bisa daerah Nganjuk mengatakan pisang hijau. Nah, kalau Morosebo bentuknya seperti ini. Warna dari batangnya hitam-hitam. Kalau Cavendish merah. Walaupun dia Cavendish agak rendah, terus buahnya agak mirip, tapi pohonnya tidak. Dan buahnya juga rasanya tidak bisa sama. Dia kalau matang hijau, kalau Cavendish kan masih mau kuning. Walaupun kita tidak melakukan perlakuan khusus. Jadi pertama yang kita tahu dari Ambon hijau atau ini bisa dikatakan Morosebo, itu bentuk dari pohonnya ini hitam. Nah, ini bisa dikatakan ini kalau di daerah sini Morosebo. Nah, ini lebih jelasnya, ini Morosebo. Morosebo seperti ini, dia batangnya itu hitam. Nah, hijau-hijau kita hitam. Kalau Ambon kuning, Ambon hijau yang asli itu dia cenderung hijaunya kuat. Ini hijaunya kan agak lemah. Terus bentuk daun juga tidak sama, bentuk anakan juga tidak sama. Pokoknya jauh lah. Nah,
Ini bisa dikatakan daerah sini namanya Morosebo. Jadi yang pertama Anda ketahui dari Morosebo adalah bentuk dari pohonnya itu dia cenderung hitamnya kuat, tidak terlalu tinggi, dan daunnya cenderung agak pendek dan ngoval. Nah, bisa dilihat daunnya itu lah. Daunnya itu cenderung pendek dan dia agak mengoval, tidak panjang. Lain kalau dengan ambon asli, ambon biasa itu dia itu daunnya agak panjang, tidak mengoval. Bagaimana sahabat petani pisang, bisa paham? Kalau belum bisa bertanya di kolom komentar. Ini ambon hong. Jadi pohonnya agak kuning. Ini ambon hong, bukan ambon kuning, tapi ciri-cirinya dia seperti ini, pohonnya agak kuning. Kalau ambon kuning, ambon warangan, dia hijaunya kuat. Nah, jadi yang pertama perlu diteliti dari pohon. Pohon itu tidak akan sama satu pohon lain dengan pisang lain. Jadi di sini jarak ekstrim ternyata bisa menghasilkan dengan kualitas yang bagus asalkan nutrisi yang kita berikan cukup atau kita bisa mengetahui kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Oke, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara. Inilah yang bisa saya sampaikan dan semoga ada manfaatnya. Yang pertama yang perlu saya garis bawahi adalah jarak tanam ekstrim tidak bermasalahkah? Tidak bermasalah. Mungkin kelemahannya dia akan lembab. Apabila ada yang terkena penyakit mudah menyebar. Intinya bonggol dari jarak itu bonggolnya kurang terkena sinar matahari dan mudah terkena penyakit. Itu kelemahan dari jarak ekstrim. Oke. Ini jaraknya sangat mepet, 1 meter tidak ada ini. Ini campur ini pisangnya. Jadi di dalam video ini jarak ekstrim, ciri-ciri pisang muli dan ciri-ciri dari pisang ambon Morosebo dan ambon hong. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.